Marilu dimanapun Anda yang sedang mendengarkan RRI Pro 4 Banda Aceh. Berikut ini terkait dengan tema yang kita bahas. Saya akan berbincang dengan narasumber yang sudah berada di ujung telepon. Ya. Saya coba sapa narasumber kita yang sudah di ujung telepon. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana suara saya? Iya, bagus ini Ibu. Baik. Alhamdulillah jelas ya. Ya. Ibu Dr. Rini Safitri MSI sebagai dosen Fakultas MIPA Universitas Siak Kuala. Apa kabar Ibu? Kabar baik. Sehat ya. Ya. Bahagia sekali kita bisa berbincang di siang hari ini Bu dengan tema peran guru untuk meningkatkan prestasi siswa atau anak didik. Iya, tentunya seperti yang kita ketahui, guru banyak sekali perannya. Banyak peran yang dilakukan oleh seorang guru. Sebagai pendidik, guru memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk generasi penerus yang berprestasi. Tidak hanya sebagai penyampai materi, banyak lain sebagainya yang dilakukan dan bisa menginspirasi bagi siswa untuk mencapai potensi terbaik mereka. Nah, Ibu Rini ini sebelumnya Ibu pernah menjabat sebagai wakil kepala sekolah SMA Lex School Siak Kuala kan? Iya, tentunya sudah sangat paham tentang peran guru. Iya, seperti apa Bu? Bisa disampaikan peran utama guru untuk meningkatkan prestasi akademik siswa di sekolah. Oke, terima kasih Dek. Iya. Terima kasih kesempatannya untuk pemirsa di rumah juga. Mungkin hari ini kita diskusi sekaligus juga mungkin memberi informasi ya beberapa hal terkait dengan mungkin sistem pendidikan saat ini. Iya Bu, iya. Di mana kita tahu sebenarnya saat ini guru yang kita tahu itu bisa kita sebut itu bukan sebagai guru, itu istilah ya kita yang kita kenal. Tapi sekarang ini fungsi guru itu sebagai fasilitator, itu yang utama. Iya. Nah, jadi guru itu di dalam sebagai fasilitator itu dalam proses mengajar itu bukan seperti itu kita gambarkan kalau guru itu berdiri di depan kelas, murid duduk diam gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi sebagai fasilitator, jadi guru itu akan banyak hal, itu dia bukan hanya dia sebagai center, tapi siswa itu juga itu berperan nanti di dalam pencapaian akademiknya ya. Nah, jadi dan diketahui bahwa saat ini prestasi akademik itu juga bukan menjadi fokus utama ya, karena target capaian pendidikan itu siswa itu paham apa yang dia pelajari dan yang berikutnya itu akan disesuaikan dengan pengembangan siswa tersebut ya. Nah, jadi di dalam prosesnya saat ini yang utama guru itu harus mengenal siswa dulu. Jadi biasanya dalam mengenal siswa itu kita melakukan yang disebut dengan asesmen diagnostik, asesmen diagnostik non kognitif. Nah, itu kita memahami siswa dari sisi apa? Sisi kesukaannya, gaya belajarnya, lingkungan keluarga, yang sekelilingnya, hingga sampai ke bakat dan minatnya. Nah, di sini diharapkan guru itu memandang siswa itu sebagai individu yang unik. Jadi setiap siswa A, siswa B itu kan tidak sama, ya. Nah, jadi itu yang menjadi fokus. Jadi setiap guru itu harus paham ini dan sebenarnya orang tua pun juga demikian. Jadi contohnya, orang tua itu jangan segan menginformasikan anak saya ini begini gitu ya, anak itu begitu, karena mungkin di dalam asesmen diagnostiknya tidak kelihatan. Nah, jadi itu yang menjadi dasar sebenarnya sistem pendidikan siswa sekarang. Jadi ketika kita sudah tahu karakter masing-masing siswa, nanti kita akan mudah memotivasi siswa. Jadi guru itu akan tahu di mana ruang-ruang yang siswa itu bisa kita bantu di dalam pengembangan dirinya, di dalam untuk meningkatkan prestasi
akademiknya. Lalu itu deh untuk bisa dipahami. Iya, iya. Baik, Ibu. Tadi Ibu menyebutkan ada harus dipahami siswa baru bisa memberi motivasi. Baru Ya, bisa memberi motivasi. Nah, bagaimana strategi yang digunakan untuk memotivasi siswa agar lebih semangat belajar, Ibu? oke, makasih. Nah, jadi untuk selanjutnya kan, kita kan tahu ya bahwa saat ini ya kita ada yang disebut di sini dikatakan bahwa metode di pembelajaran bervariasi. Nah, jadi dari pengembangan yang itu kita dikenal metode pembelajaran berdiferensiasi. Nah, jadi guru itu dia harus merancang dan menyampaikan materi pembelajaran itu dengan mempertimbangkan perbedaan dari siswa yang kita kenal tadi di dalam kelas. Jadi karena jadi guru itu menggunakan sumber belajar itu nggak satu, banyak gitu. Jadi dia harus sebagai fasilitator, kreativitas guru itu yang harus kita kembangkan. Nah, jadi siswa itu dengan metode apapun dengan penyediaan sumber belajar yang bervariasi tadi, maka dia akan itu akan bisa menikmati lah ya pembelajaran yang diberikan oleh guru itu. Nah, jadi kita contohkan pembelajaran berdiferensiasi tadi itu diharapkan itu dia akan meningkatkan kreativitas siswa dengan mengembangkan potensi yang kita maksudkan tadi di atas. Sebagai contoh kan kalau kita paham anak itu punya gaya belajar yang berbeda, ya. Misalnya ada yang audio visual. Jadi audio visual itu anak itu suka belajar dengan menggunakan video. Jadi kalau dia nonton dia baru paham gitu ya. Nah, kemudian ada juga yang kinestetik gitu ya. Nah, anak suka belajar dengan melihat, mengobservasi lingkungan. Jadi dia lihat dulu, lihat ininya gitu pengamatan. Dan kemudian ada juga dengan suara, dengan cara mendengar. Nah, itu yang itu kelompok itu cara pertama. Nah, itu kita kenal sebagai diferensiasi konsep. Itu cara mengajar. Nah, kemudian dengan proses, ada juga dikenal dengan diferensiasi proses. Diferensiasi proses itu ketika kita tahu kelas dengan variasi yang berbeda, kemudian kita tahu juga tingkat kemampuan anak juga berbeda, maka ketika ada satu pemahaman kita boleh mengelompokkan anak. Kami anak yang sudah agak mampu cepat, nah kita kasih tugas dengan yang agak payah. Yang rendah ini kita bagi-bagi kita. Jadi kita akan bisa melihat pencapaian anak dengan cepat. Nah, yang ketiga diferensiasi produk. Artinya tugas atau pekerjaan yang kita berikan kepada anak itu juga harus bervariasi. Jadi contoh umpamanya ada bentuknya keterangan, skill test, pertunjukan, pidato, rekaman. Nah, jadi kita membuat kreativitas anak dengan mengeksplor ya dengan tugas-tugas yang kita berikan. Nah, itu yang menjadi beberapa hal ya yang mungkin bisa kita gambarkan untuk membantu anak meningkatkan prestasi akademiknya. Dan ketika dia sudah tahu bahwa dia tuh sukanya di mana, ya kan? Dia suka menyanyi ataupun apa. Jadi kita nggak bisa memfokuskan anak dengan satu pilihan saja. Dan ataupun kita bilang semua anak harus suka apa, semua anak harus suka ini, semua anak harus jadi ya gitu kan? Iya. Gitu. Gimana Bu? Bisa dipahami saya jawab? Iya, sangat bisa Ibu. Baik, Ibu. Sekarang kan di mana-mana ini zaman IT ya. Di mana-mana sekarang. Kalau bagi siswa, ini sejauh mana penggunaan teknologi untuk media pembelajaran yang mempengaruhi keberhasilan siswa, Ibu? Oke, jadi kan Buncut memang ada beberapa ini saya juga sedang di awal ya perkembangan IT saya sendiri sebagai dosen juga begitu melihat anak pegang HP di zaman tertentu saya bisa emosi gitu ya. Contoh kita ngajar kok dia pegang HP gitu ya. Seakan-akan nggak peduli apa yang kita ngomong. Iya benar. Zaman teknologi yang sekarang ini kita nggak bisa begitu juga. Kenapa? Ternyata mungkin yang seperti kita tadi ada yang dia tidak paham dia bisa ekspor. Kenapa?
dengan mudah kan, teknologi ada Google ya, Iya. kemudian sekarang ada ChatGPT yang ikut membantu dia ya. Nah, namun kita perlu tahu bahwa ada anak yang perlu kita fokuskan di dalam berbagai materi. Nah, sehingga kalau di dalam kelas ya, kita tuh tetap harus komit. Kapan kita bolehkan anak pegang HP, kapan kita, kalau kita mau, kita ingin kontak eyes, kita lihat dia ekspor, kita harus bilang, kumpulkan HP sayang, kumpulkan gitu ya. Sehingga guru bisa, apa yang guru sampaikan bisa didengar anak dengan lebih fokus. Nah, melihat bahwa apakah HP itu akan mempengaruhi prestasi anak, saya nggak berani katakan secara itu bahwa anak yang tanpa HP lebih pintar dari anak yang dengan HP, ataupun anak yang selalu HP menjadi lebih terbelakang, nggak bisa, karena kita tahu bahwa HP adalah media komunikasi ya, yang sekarang bukan hanya sebagai komunikasi, tapi ikut membantu. Tapi tetap kita harus jaga. Jadi ruang ya, biasanya anak yang pegang HP, begitu lihat HP dia kayak gimana ya. Tapi anak yang kayaknya biasa aja dia merasa udah nggak ini. Tapi kita harus lihat orang tua, guru juga kan nampak tuh kalau dia asik. Takut kita apa? Game ya, game itu kita takut karena di ruang yang hebat, dari ruang yang bisa memberikan informasi positif, pasti ada sisi negatif terselubung di situ. Nah, di situ yang ruang sisi negatif itu harus mampu kita jaga untuk anak. Jadi saya lihat dan terus kita komunikasikan. Saya sering bilang ke anak-anak di sekolah bahwa kalian itu pegang HP itu seperti pegang pistol, artinya atau pegang pisau ya. Kalau kita pakai, tapi dia bisa membunuh kalau kita salah gitu ya. Jadi mungkin itu ya yang harus benar-benar kita fokuskan di dalam ininya. Saya rasa saat ini guru-guru sudah tahu cara bermainnya, tinggal orang tua nih yang di rumah. Justru kebalikannya, di sekolah anak-anak bisa kita jaga dia nggak boleh main game. Tapi di sekolah, di rumah orang tua biarin aja anaknya main game. Itu kan kontra ya. Tidak peduli Bu ya. Oke. Ya, jadi Bu, untuk mencapai prestasi anak yang memuaskan, ini tentunya komunikasi guru dengan orang tua murid ini harus sangat diperlukan ya. Oh ya. Sejauh ini Bu, guru berkolaborasi dengan orang tua siswa itu bagaimana untuk mencapai prestasi siswa? Oke. Sebenarnya untuk jadi kan setelah kita mengenal karakter anak, kita itu harus ya, saya ini bukan promosi sekolah ya, tapi bicara laboratorium, tapi memberi contoh, mungkin sekolah lain juga banyak ya. Kami di SMA Laboratorium Jakarta itu bahwa kita menyediakan banyak aktivitas yang kita namakan aktivitas ekstrakurikuler. Nah, ekstrakurikuler itu mulai dari yang bersifat seperti kesenian, olahraga, kemudian sains berbau kreativitas ya, ekskul ya, seperti science club, English club gitu ya. Semua itu kita sediakan. Nah, anak itu wajib memilih yang dia suka, tapi boleh berganti ketika kita tahu dia tidak suka ya. Nah, kemudian di situ kita kita menyediakan banyak kegiatan yang anak itu wajib ikut maunya. Nah, jadi dengan anak mengikuti tersebut kegiatan yang itu dia akan orang tua itu kan kita minta orang tua tahu bahwa anak boleh ikut kegiatan ini, dan kegiatan itu ternyata mampu meningkatkan nanti prestasi beliau ya. Nah, jadi kami selalu membuka zaman sekarang yang seperti kita bilang tadi, dengan teknologi komunikasi ada grup mudah sekali di mana-mana orang tua yang bisa selalu aktif, grup orang tua yang akan kita share. Dan orang tua saat ini tidak boleh canggung bertanya kepada orang guru, apakah anak saya di kelas ikut kegiatan nggak, aktif nggak, apa gitu ya. Nah, jadi kalau dilihat dari prestasi, kalau yang dimaksud dengan prestasi akademik yang berhubungan dengan ekskul yang seperti saya jelaskan ya. Nah, tapi kalau prestasi akademik yang berhubungan dengan
tingkat kemampuan dia, anak-anak yang mengelola, nah kita akan melakukan banyak, kita tetap akan melihat anak ini umpamanya dalam beberapa waktu kok nilainya tidak apa ya dari asesmen dan tugas yang diberikan. Nah kita akan cepat, jadi dalam kita ada 1 bulan, nah istilahnya 3 bulanan, kita akan panggil orang tua. Biasanya kalau saya di sekolah kita tuh ada guru BK. Nah, guru BK itu memantau setiap anak. Nah, guru pun melaporkan kepada guru BK capaian apa anak yang tidak dicapai. Sehingga dari sini kita bisa melihat di mana kekurangan anak, kita kejar ataupun kita buat kayak workshop ya. Kita buat kayak ada ini untuk anak jadi supaya dia bisa tahu di mana ketertinggalan dia. Itu mungkin dari segi materi pelajaran. Iya. Itu Bu. Jadi tapi orang tua saya yakini kalau dia tidak akan mudah ya, semakin orang tua itu mudah kita hubungi, kita komunikasikan, ataupun orang tua berani berkomunikasi dengan guru, itu lebih baik ya. Jadi gurunya jadi lebih mudah ya tahu masalahnya. Karena apalagi kalau kami SMA yang kita hadapi anak remaja, kan? Tahu anak remaja itu persoalan teman menjadi persoalan paling berat dalam hidupnya. Nah, makanya kita jadi itu harus ditahu. Jadi anak remaja itu persoalan teman ke pinternya, teman dekatnya, teman apa itu akan jadi masalah besar. Apalagi dan juga masalah orang tuanya juga ya. Nah, itu kadang-kadang untuk anak remaja itu akan jadi masalah. Oke, gitu. Mungkin boleh itu jawabannya. Baik, sedikit lagi ini Bu. Apakah ada kendala yang Ibu hadapi dengan menerapkan seperti yang sudah Ibu jelaskan tadi? Oke. Dalam sebuah proses nggak mungkin tanpa kendala. Betul. Ya? Berat atau ringan itu tergantung ya. Iya. Jadi pertama mungkin guru itu kan walaupun kita sudah kasih tahu bagaimana guru itu manusia, ya kan Bu? Betul, nah dia juga punya masalah sendiri, ya kan? Dia juga apa dan jadi kadang-kadang itu juga menjadi kendala. Artinya dia tidak bisa seperti apa yang kita inginkan gitu ya. Nah walaupun kita di situ kendala, tapi itu kita akan biasa kalau kita buat seperti workshop, kan, penyegaran gitu. Nah tapi kalau untuk dari segi siswa, ya kendalanya adalah yang saya bilang tadi anak remaja. Anak remaja kalau di sekolah kita ya di SMA, anak remaja itu punya keinginan yang kadang-kadang di luar dari nalar kita, ya. Nah, jadi itu yang harus mampu kita bawa dia ke jalan lagi, gitu ya, mengembalikan dia ke jalan ini. Tapi saya rasa apapun kendala di dalam proses pendidikan itu bisa diselesaikan ketika bisa terdeteksi secara cepat. Nah, jadi banyak kami itu makanya peran guru BK di setiap sekolah itu penting sekali. Jadi anak 2 hari tidak masuk, kita nggak bisa diamkan. 3 hari anak tidak masuk. Pertama sakit, oke. Tapi kalau masih sakit lagi dicek kenapa dia sakit. Ataupun kalau dia bilang dia nggak datang sekolah, kenapa alasan-alasannya nggak jelas. Nah itu juga harus kita lakukan pengecekan. Ataupun juga kalau seandainya dia di sekolah nggak mau masuk dalam kelas gitu ya. Ada loh Bu. Anak itu kerjanya muter-muter aja. Dia di sekolah. Nah, ternyata masalahnya apa? Memang dia nggak bisa duduk, Bu. Nah, jadi dia orangnya nggak sanggup duduk dalam kelas. Nah, itu yang kita bilang karakternya itu ya. Nah, hal-hal demikian itu harus mampu kita pahami. Jadi kendala yang berat saya rasa tidak ada. Itulah yang namanya proses ya. Insya Allah selalu namanya guru tetap berusaha sesuatu yang terbaik buat anak didik. Pasti itu, Bu. Baik Ibu, terima kasih Ibu Dr. Rini Sapitri MSI sudah bersama RRI Pro 4 pada siang hari ini. Banyak sekali yang Ibu sampaikan, mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk pendengar kita di mana saja berada. Ya, terima kasih Ibu, selamat melanjutkan kembali aktivitas hari ini, sukses terus Ibu. Sama-sama deh. Iya. Assalamualaikum. Untuk Pro 2 ya? Ini Pro 4 Ibu, Pro 4. Pro 4 RRI. Oke, terima kasih. Salam semangat untuk orang tua dan
Iya, terima kasih kembali. Sama-sama terima kasih Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro 4 RRI Banda Aceh, salurannya budaya Aceh dan Nusantara. Jangan lupa selalu dengarkan Pro 4 RRI Banda Aceh. Warehlon menantu buno kali tak dengar wawancara singkat dulu tuan.